Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, how are you today? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan teman-teman Mister semuanya di grade 3A selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, sebelum belajar, ini masih suasana Idul Fitri, masih di bulan Syawal. Mister mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena Mister mungkin selama setahun mengajar online-nya banyak kekurangan. Selama PJJ ini Mister banyak kehilafan, banyak kesalahan. Mister mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya ya teman-teman semua. Nah sekarang kita belajar lagi materi terakhir kita. Hari ini satu bab kita akan belajar agak banyak. Kenapa? Karena minggu besok mungkin sudah praktek-praktek dan mungkin ada exercise-nya juga gitu ya teman-teman. Jadi hari ini kita selesaikan materi kita di bab 9, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah sehatkan kita, keluarga kita semuanya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita mohon kepada Allah, Allah berikan kita ilmu yang banyak serta bermanfaat. Allah jadikan kita semua anak yang solihin solihat, dan semuanya mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam belajarnya, kecerdasan di dalam berpikir, semuanya ya kita doakan. Dan kita doakan juga bil khusus mungkin ada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita ataupun teman kita yang kurang sehat ataupun dalam kondisi yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, sudah kita berdoa, mudah-mudahan semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah di sini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagian A, mengetahui kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Mengenal Nabi Ibrahim dulu nih teman-teman. Nabi Ibrahim adalah putra Azar, seorang pemahat patung yang dijadikan sembahan. Jadi untuk yaitu berhala ataupun menyembah selain pada Tuhan atau Allah. Azar adalah keturunan Nabi Nuh. Nabi Ibrahim dilahirkan di wilayah kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon pada waktu itu, sebentar teman-teman. Oke. Nah, kerajaan Babylon pada waktu itu diperintah oleh seorang raja zalim, ya, yaitu Namrud. Raja Namrud merintahkan rakyatnya agar menyembah berhala. Raja Namrud juga menyatakan bahwa dirinya sebagai salah satu Tuhan yang harus disembah tuh, ya.
Jadi ajarannya masih beda pada zaman sekarang, teman-teman. Dulu zamannya tuh waduh zahiliyah, ya. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah bermimpi melihat seorang anak lelaki. Anak tersebut melompat masuk ke dalam kamarnya, lalu merampas mahkota dan menghancurkannya. Esok hari ia memanggil tukang ramal untuk menakwilkan mimpinya itu. Menurut tukang ramal, anak laki-laki dalam mimpi raja itu kelak akan meruntuhkan kekuasaannya. Tentu saja Raja Namrud murka. Ia memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Tuh, teman-teman, seperti gambar di sini ya. Yang kedua, masa kecil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di tengah-tengah keluarga yang menyembah berhala, bukan menyembah Allah. Ayah Nabi Ibrahim, Azar, adalah seorang pemahat patung berhala yang terkenal. Ayah Nabi Ibrahim menjadi kepercayaan Raja Namrud. Ayah Nabi Ibrahim sangat tunduk dan patuh kepada Raja Namrud. Meskipun Nabi Ibrahim lahir di tengah-tengah keluarga pemahat dan penyembah berhala, Nabi Ibrahim tidak ikut menyembah berhala. Gitu. Kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Setelah Nabi Ibrahim beranjak remaja, ia mulai memikirkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Nabi Ibrahim memikirkan mengapa orang-orang menyembah berhala yang mereka membuat sendiri. Jadi buat patung nih disembah kemudian seperti itu. Ya, padahal berhala itu tidak bisa melihat, ya, mendengar dan berbicara. Berhala juga tidak bisa mengabulkan orang yang meminta. Berhala itu hanyalah seonggok batu yang dipahat, diam ataupun membisu seperti itu, teman-teman. Nah, ya, Nabi Ibrahim mulai berpikir tentang siapa Tuhan sebenarnya. Tuhan tempat mengadu dan Tuhan yang menciptakan manusia, bukan Tuhan yang dijadikan oleh manusia. Seperti itu. Ketika Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang pada malam hari, ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Nah, Allah berfirman, "Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin." Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Itu surat Al-An'am, ya. Ketika muncul bulan yang lebih terang dan lebih besar di tengah-tengah bintang, Nabi Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ternyata bulan itu akhirnya hilang dan terbenam. Maka Nabi Ibrahim juga, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Ya, di situ falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Lalu ketika dia melihat bulan yang besar lebih daripada bintang, bahwasanya Nabi Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Selanjutnya ya teman-teman ya. Selanjutnya di situ juga ada Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Nah, seperti pada digambar tuh teman-teman ya, patungnya berapi, sampingnya api kayak film-film Firaun gitu teman-teman. Nah, jadi itu nyembah patung seperti itu. Tuhannya dibuat terus disembah kan nggak mungkin. Itu zaman dulu teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada ayat ya. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Kemudian di sini ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapat nenek moyang kami menyembahnya." Jadi dari nenek moyang dulu menyembah patung, teman-teman. Tuh gitu ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Nabi Ibrahim dibakar teman-teman. Nabi Ibrahim mau dibakar. Setelah kejadian itu Nabi Ibrahim dipanggil oleh Raja Namrud untuk menghadap dan menerima hukuman.
Para penyembah berhala menanyakan kejadian di kuil itu. Dengan tenang Ibrahim menjawab bahwa patung yang besar yang melakukannya Nabi Ibrahim menyuruh kepada mereka untuk bertanya kepada berhala itu. Jika ia bisa berbicara, dengan marah mereka mengatakan bahwa berhala itu hanya batu yang tidak bisa berbicara. Maka dengan lantang Nabi Ibrahim mengatakan bahwa mereka akan celaka jika tetap menyembah selain kepada Allah. Mereka sangat marah. Mereka menangkap Nabi Ibrahim dan akan membakarnya. Mereka segera mengumpulkan kayu dan menempatkan Nabi Ibrahim di tengah-tengahnya. Kemudian mereka beramai-ramai membakarnya. Pada saat itu Allah berfirman agar api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin. Berkat pertolongan Allah akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Nah, makanya di sini ada qalu harriqu wansuru ya lihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi api itu dingin teman-teman. Karena berkat kekuasaan Allah. Allah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi api yang membakar seperti di gambar tuh di buku kamu itu enggak panas. Karena qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi kami berfirman wahai api, jadilah kamu dingin, ya, dan penyelamat bagi Ibrahim. Gitu teman-teman. Jadi diselamatkan oleh Allah. Nah, kita lanjutkan di halaman 116. Nabi Ibrahim meninggalkan tanah kelahirannya, ya. Nabi Ibrahim membujuk ayahnya 116. Oke. Membujuk ayahnya agar tidak membuat dan menyembah berhala lagi. Akan tetapi usaha Nabi Ibrahim tidak berhasil teman-teman. Maka Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Sarah, istri daripada Nabi Ibrahim meninggalkan negaranya. Nabi Ibrahim dan Siti Sarah hijrah menuju Palestina. Setelah berlalu beberapa tahun, Palestina mengalami paceklik karena kekeringan. Paceklik itu tidak ada air seperti pada digambar, ya, kekeringan. Nabi Ibrahim dan Siti Sarah memutuskan untuk hijrah ke negara Mesir, lalu pergi lagi ke Mesir. Negara Mesir saat itu diperintahkan oleh raja yang kejam. Siti Sarah hendak dijadikan istri oleh raja, akan tetapi setelah mengetahui bahwa Siti Sarah adalah istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah dikembalikan kepada Ibrahim. Di Mesir, Nabi Ibrahim hidup tentram dan makmur. Akan tetapi hal itu membuat penduduk asli Mesir iri hati. Oleh karena itu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah memutuskan untuk kembali ke Palestina. Itu teman-teman. Kelahiran Nabi Ismail sekarang. Nih nomor 7. Sudah bertahun-tahun Siti Sarah dan Nabi Ibrahim menikah. Akan tetapi Allah belum memberikan keturunan kepada mereka. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim dan Siti Sarah akan meninggalkan Mesir, Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Siti Hajar melahirkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Akan tetapi baru saja Siti Hajar melahirkan putranya, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk meninggalkan Palestina menuju Mekah. Pada waktu itu Mekah merupakan daerah yang sangat tandus, panas teman-teman. Nabi Ibrahim beserta istri dan putranya Ismail berangkat menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar menjadikan kota Mekah menjadi negeri yang aman. Kemudian Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah untuk meninggalkan istri dan Ismail, putranya yang masih bayi. Dengan sangat berat Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan putranya di tempat yang sangat tandus itu sambil berdoa, "Ya Tuhan," ya. Halaman selanjutnya 117. "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati, ya Tuhan. Ya, demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Surat Ibrahim, teman-teman. Setelah Siti Sarah berusia lanjut, ia hamil dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Ishak. Jadi Ismail Ishak. Nah, di kemudian hari Ishak akan menjadi seorang nabi penerus Nabi Ibrahim dalam menyebarkan agama Islam. Kelak Nabi Ishak mempunyai anak bernama Yakub. Keturunan Nabi Ishak selanjutnya adalah Nabi Musa. Nah, di sini ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mimpi diperintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, teman-teman. Makanya disebut dengan korban seperti itu, ya. Nah, lanjutkan di 9. Nah, dikit lagi selesai, teman-teman. Nah, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah.
sampai dewasa. Di sini semua perjuangan Nabi Ibrahim, terus Ismail seorang nabi ya, anak daripada tadi anaknya Nabi Ibrahim. Nah, sampai di situ teman-teman. Selanjutnya, nah di sini bagian B kita menceritakan kisah ketelan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu adalah nabi penutup daripada nabi dan rasul, teman-teman. Allah tidak mengutus nabi lagi dan rasul lagi setelah Nabi Muhammad. Jadi tidak ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi ya, teman-teman. Cukup sampai Nabi Muhammad ya. Rasul juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh, rasul sampai Nabi Muhammad udah nggak ada lagi. Nah, di antara sikap sifat Nabi Muhammad yang bisa kita contoh teman-teman, yang bisa kita ikuti, kita teladani, satu pemaaf. Ya, Nabi itu pemaaf. Kedua, pemurah hati, ya. Yang ketiga, penyabar, selalu menghormati orang lain. Terus yang kelima, rendah hati. Terus selalu mendoakan kaumnya. Nabi Muhammad mendoakan kita, teman-teman. Nah, di sini ada kegiatan 2, nggak usah diisi teman-teman. Yang dikerjakan adalah latihan soalnya. Nah, di sini ada hikmah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Dikerjakan latihan soal pelajaran terakhir, latihan soal 9 sampai di halaman 126. Oke, teman-teman semangat belajarnya. Bacanya jangan malas untuk baca pelajarannya supaya bisa mengisinya. Insya Allah Kamis besok ada exercise atau praktek-praktek ya teman-teman. Selamat belajar mengisi tugasnya latihan soal 9. Dikumpulkan sampai ba'da isya, Mister tunggu ya. Jangan sampai nggak ngumpulin, nanti nilainya berkurang. Terima kasih, Mister mohon maaf. Semangat selalu belajarnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.